Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Alek ya di Mapel Simulasi dan Komunikasi Digital. Di sini Pak Alek akan membahas Excel lagi, yaitu tentang penggunaan rumus if. Gimana sih rumus if itu? Rumus if itu adalah rumus logika. Misalkan jika nilainya 80 maka lulus, jika nilai 60 maka tidak lulus. Contoh seperti itu. Nah, atau bisa juga digunakan misalkan jika beli pulpen 3 maka gratis 1 pulpen. Seperti itu ya. Oke, di sini Pak Alek punya data yang sudah Pak Alek buat. Ini nilainya kelas 10 jurusan otomotif ya di SMKN 1 Ngawi. Ini hanya data saja tapi jurusannya nggak ada ya. Ini ada nama anak, kemudian ada jenis kelamin, nilai ulangan hariannya sampai UAS 1. Maksudnya apa? Itu adalah nilai per anak pada semester 1. Oke, langsung saja gimana caranya menggunakan rumus if. Di sini ada KKM tidak remedi nilainya 61. Kemudian ada keterangan UH 1 sampai keterangan UAS 1. Jadi per mapel atau per nilai nanti ada keterangannya lulus atau remedi. Nah, lulus atau remedi. Gimana caranya? Kita klik pada J6, kita mencari punyanya Benny nilai ulangan harian satunya, sama dengan if buka kurung D6 lebih besar sama dengan KKM-nya berapa? 61. Yaitu K4. Atau ditulis 61 juga boleh, tapi lebih baiknya ditulis selnya ya. Dia berada pada sel apa? Kalau di sini kan dia ada di K4. Kolom 4 baris keempat. Kolom K baris keempat, maaf ya. Kalau sudah koma petik 2 lulus petik 2 koma petik 2 remedi tutup kurung. Kenapa tidak bisa? Oh, bisa. Nah, seperti ini ya. Rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya sama dengan if buka kurung D6 lebih besar sama dengan K4, koma, petik 2 kali, lulus, petik 2 kali, koma, kemudian petik 2 kali, remedi, petik 2 kali, kemudian tutup kurung. Cara mencarinya rumusnya seperti itu. Jadi kalian nggak usah bingung. Semuanya pasti bisa. Oke. Berikutnya ke nilai ulangan harian 2. Gimana? Sama dengan if buka kurung ulangan harian 2-nya yang mana ya? Yang ini ya. E6 ini ya. Sama dengan if buka kurung E6 lebih besar sama dengan K4, koma, petik 2 lulus petik 2 koma petik 2 remedi petik 2 tutup kurung. Nah, caranya seperti itu sampai nanti paling bawah. Sama dengan BTS-nya if buka kurung
F6 lebih besar sama dengan K4, petik 2, lulus, petik 2, petik 2, remedi, petik 2, tutup kurung. Kemudian keterangan ulangan harian 3-nya sama, tulis sama dengan if, buka kurung, G6 lebih besar sama dengan K4, petik 2, lulus, petik 2, kemudian petik 2 lagi, remedi, petik 2, tutup kurung, enter. Nah, sama dengan if, buka kurung, H6 lebih besar sama dengan K4, petik 2, lulus, petik 2, petik 2, remedi, petik 2, tutup kurung, enter. Terus ke UAS sama dengan if, buka kurung, I6 lebih besar sama dengan I6 lebih besar sama dengan K4, petik 2, lulus, petik 2, petik 2, remedi, petik 2, tutup kurung. Nah, selesai. Kita cari yang bawahnya. Kita coba pakai fill handle, apakah otomatis. Fill handle itu tujuannya apa? Biar kalian nggak menulis rumus. Tidak perlu mengulang-ulang. Apakah bisa memakai fill handle? Kita coba klik di kolom J6. Paling bawah, arahkan kursornya itu ke paling bawah pojok kanan bawah. Geret ke bawah. Dan ternyata ini tidak bisa. Fill handle tidak bisa digunakan pada kasus seperti ini ya. Kenapa? Kita lihat. Dia berubah. Harusnya di sini kan K4. Dia berubah pada K5 dan seterusnya. Maka di sini harus memasukkannya satu per satu. Jadi tidak bisa ya kalau langsung. Oke, sampai sini paham ya. Ini, nah ya toh, dia masuk ke K6 dan sampai K sekian. Harusnya di sini kan K4. Kalau di fill handle, dia itu tidak bisa. Karena dia berubah rumusnya, formulanya. Kalau formulanya nggak berubah, dia bisa di fill handle. Nanti Pak Alex tunjukkan yang bisa di fill handle yang seperti apa datanya. Nah, oke. Di sini kalian sudah pasti bisa semua ya. Caranya mencari keterangan remedi atau lulus tidaknya. Kemudian di sini ada NA, ini nilai jumlah keseluruhan ya. Atau bisa dibilang nilai totalnya dari mulai ulangan harian 1 sampai UAS. Caranya mencari NA yaitu sama dengan D6 titik 2 sampai I6, kemudian di enter. Kenapa value?
Ada yang tahu? Karena ini menjumlahkan semua pakai sum. Lah, sum D6 titik 2 I6 kemudian tutup kurung. Nah, totalnya 400 berapa ini? 426. 426 ya. Nah, untuk yang bawah ini kalian cukup pakai fill handle ya. Yang seperti ini bisa pakai fill handle. Nah, ya toh bisa. Jadi kalau yang if dia tidak bisa pakai fill handle karena KKM-nya yang berada pada K4 dia berubah. Otomatis dia berubah kalau pakai fill handle. Nah, ya toh. Jadi tidak bisa pakai fill handle, harus memasukkan rumus if manual. Ya. Sama dengan lebih besar sama dengan K4, koma, petik 2, lulus, petik 2, koma, remedi, petik 2, dalam kurung, enter. Nah, jadi kalian harus memasukkan satu persatu. Sama dengan if, buka kurung, T7 lebih besar sama dengan K4, koma, petik 2, lulus, petik 2, koma, petik 2 lagi, remedi, petik 2, tutup kurung, enter. Nah, seperti itu. Jadi harus satu persatu itemnya. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, caranya gimana? Rata-rata sama dengan average ya, average tulisannya. Buka kurung, mulai D6 titik 2 sampai I6, tutup kurung. Rata-ratanya seperti ini. Nah, ini bisa pakai fill handle ya. Klik key 6, arahkan kursor pada pojok kanan bawah, tarik, maka otomatis akan menghitung sendiri. Nah, rata-ratanya ini ya. Sampai sini semoga paham dulu ya. Untuk yang if, saya anggap kalian sudah paham ya. Oke, kita kerjakan 3 saja. Sama dengan if, buka kurung, UH3 ya, maaf. UH3 ini, yang ini ya, salah tadi ya. G7 lebih besar sama dengan K4, koma, petik 2, lulus, petik 2, koma, petik 2 lagi, remedi, petik 2, tutup kurung. Nah, oke. Seperti itu cara mencari atau cari keterangan menggunakan rumus if. Berikutnya menghitung jumlah keseluruhan ya, nilai dari Benny
sampai Pramudia. Rumusnya gimana? Jumlah keseluruhan, yaitu sama dengan sum ya. Sum, buka kurung, D6, titik 2 kali, sampai D13. Kemudian enter. Nah, ini bisa kalian fill handle ke samping kanan. Nah, kalau nilai tengah sama dengan median, buka kurung, D6, titik 2, D13, tutup kurung. Mediannya nih, nilai tengahnya. Median itu nilai tengahnya, kalian fill handle ke samping kanan, otomatis menghitung sendiri. Nah, nilai tertinggi berarti mencari nilai tertinggi. Siapa? Punya Beni sampai punya Pramudia. Harusnya dinilai 85. Kita coba sama dengan max sama dengan max, buka kurung, D6.2 sampai D13, tutup kurung. Udah 85 toh. Fill handle aja ke samping kanan. Nah, nilai terendah min buka kurung D6.2 sampai ke D13, tutup kurung, enter. Kemudian fill handle aja sampai ke kanan. Nah, kurang lebih seperti ini ya pelajaran kita kali ini. Semoga kalian paham mengenai Excel dan nggak ada kebingungan karena ini sudah saya buatkan videonya. Ini cara cepatnya, sebenarnya kalian juga bisa pakai fill handle ya, walaupun nggak bisa full atau rumusnya benar, kalian bisa mengeceknya nanti seperti ini. Kalian tinggal ganti fill handle aja, kemudian ganti K-nya ini pasti berubah, ganti aja ke 4, enter. Nah, langsung ke bawahnya toh ini, ganti terus sampai selesai kayak gitu. Karena ternyata rumus if itu nggak bisa di fill handle. Pokoknya rumusnya KKM-nya di kolom apa, kalian ingat-ingat K4 ya. Ini kalian fill handle sendiri seperti ini. K-nya pasti berubah kalau rumus if itu. Harusnya dia tidak berubah. Kayak gini aja juga sudah cepat. Tidak ribet ya. Tapi paling mudah kalau bisa fill handle, tapi ini tidak bisa fill handle. Tidak apa-apa, di manual aja. Fill handle terus di manual rumusnya diganti. Yang bagian K saja ya, karena yang berubah hanya K-nya. Yang berubah hanya K-nya. K-nya pakai K4. Nah, seperti ini ya. Blok ini lulus semua ya. Lulus semua. Nah, K-nya berubah. Ini harusnya lulus semua. Nah, ini nggak apa-apa ya. Kita manual aja. Karena rumus if nggak bisa di fill handle. Berbeda dengan rumus seperti sum,
min, max, median. Nah, kalau rumus if nggak bisa di field handle. Nah, ini lulus semua ini, ya harusnya. Nah, kemudian ini ada yang nggak lulus, yaitu Dimas ya. Di UAS-nya nilainya 60. Nah, ini terus Pak Alex berubah rumusnya, yang berubah K-nya itu diganti ke K4. Nah, sampai sini ya. Oh ya, terus bagaimana cara untuk menampilkan yang jenis kelamin laki-laki saja atau perempuan saja? Caranya di blok, ya, di blok. Kalau sudah filter, filternya pakai ini ya, di data filter. Nah, ini bisa kalian klik ya, jenis kelaminnya, kalian centang yang L saja, B-nya enggak usah. Nah, atau kalian pengen mencari yang perempuan, yang laki-laki nggak ada. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini namanya pakai filter ya. Nah, terus untuk mencetak dokumen di Excel ya, caranya ini di blok sampai datanya itu yang mau dicetak yang bagian mana. Kemudian ke page layout, print area, set print area. Nah, karena seperti ini, di sini ada kelihatan garis ya, garis potongan gitu. Berarti ini kertasnya tidak cukup. Ini harus dirubah dari portrait ke landscape. Nah, ini masih nggak cukup ya. Nah, ini fontnya mungkin bisa dikecilkan atau gimana biar lebih cukup. Masih belum cukup ya ternyata. Kemudian file print. Nah, ini seperti ini nanti. Tapi masih belum cukup ya karena datanya panjang. Ini bisa kalian rubah marginnya. Nah, ini tidak begitu kelihatan ya karena fontnya dikecilkan. Kalau nggak dikecilkan nggak cukup. Nah, ini pun sampai UH4. Nah, ini pakai ini ya, pakai fit sheet on page. Nah, jadi ukurannya diganti, marginnya, terus kemudian fit sheet on page. Nah, kemudian tinggal print gitu aja. Nah, udah ya. Ini nggak kelihatan ya tulisannya tadi. Paling perbesar aja gitu. Nah, oke, cara menyimpannya, klik file, save as, kemudian pilih directory atau lokasi tempat menyimpannya. Ya, pilih lokasi tempat untuk menyimpan.
Nah, kemudian diberi nama pada file name-nya. Kalau sudah di save. Oke, sudah selesai. Sekian pelajaran SIMD kali ini. Ini merupakan pelajaran Excel yang paling akhir. Semoga kalian paham. Kalau tidak paham, silahkan bertanya di kolom komentar di YouTube. Atau bisa WA Pak Alex. Japri boleh atau di grup juga boleh. Sekian dari Pak Alex. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.